Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam ini kita boleh bersekutu kembali dalam persekutuan doa. Oke. Baik, sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Mulia, Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, yang kami mengucap syukur atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu buat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami doa dan mohon kiranya Roh Kudus pimpin kami dalam kebenaran-Mu, dan kami ingin belajar dan memahami akan firman kebenaran-Mu supaya kami boleh menjadi pelaku firman dan memuliakan Yesus Tuhan kami yang hidup. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Oke, saudara, kita malam hari ini akan meneruskan 1 Yohanes pasal yang kedua. Oke, yang pasal kedua itu kita belum selesai ya. Kita akan menyelesaikan ayat 18 ya. 18 sampai ayat yang ke-27. Oke, ayat yang dari pertama sampai ayat yang ke-17 telah kita bahas ya. Kita mungkin masih ingat ada beberapa poin yang kita telah pelajari ya dari surat Yohanes ya, di mana dia menulis kepada orang Kristen ya. Ada berapa tingkatan orang Kristen. Kalau kita lihat dalam pasal 2 itu dia tulis kepada anak-anak kecil, dipakai istilahnya terjemah ke Indonesia, kemudian kepada anak-anak muda atau yang bapak gitu ya. Oke. Jadi orang Kristen itu punya tingkatan imannya ya. Seperti anak-anak, kemudian seperti anak muda, dan kepada bapak. Tapi intinya dia tetap yang memanggil mereka semua yang punya tingkatan itu ya adalah anak-anakku atau yang kekasih ya. Di mana mereka telah mendengar firman, mereka telah mengenal Yesus Kristus, telah mengenal Bapa. Nah, makanya itu dia mengatakan perlu ya mewaspadai ya, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang tak bercacat di hadapan Tuhan sampai Yesus datang. Ya, kita jangan berbuat dosa katanya, yaitu intinya. Kemudian janganlah kita mengasihi dunia ini, karena segala apa yang ada di dunia ini adalah keinginan mata, keinginan mata ya, keinginan daging, dan juga adalah keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat lagi di ayat yang ke-18 ini, di mana dia juga ingin mengingatkan kembali kepada orang-orang Kristen sepanjang zaman, ya, zaman dulu bahkan sampai hari ini, ya saudara-saudara ya. Dia ingin mengatakan kepada orang-orang percaya bahwa di tengah-tengah kita, di antara orang percaya, di antara orang Kristen akan muncul ya antikris. Maka itu kita perlu mewaspadai ya akan antikris yang akan muncul di akhir zaman, atau di akhir yang akan di the last. Dia pakai di sini, kalau di bahasa Inggris ini ya, kalau saudara perhatikan itu the last hour, the last time katanya ya, waktu terakhir gitu ya akan muncul gitu ya si antri. Tapi Yohanes mengingatkan kita kepada orang percaya bahwa antikris telah muncul. Nah, si antikris yang disebut itu adalah yang bosnya itu antikrisnya, dia akan muncul, dia adalah tentu si setan itu sendiri. Oke, coba kita lihat firman Tuhan yang akan kita baca di ayat 18 ya. Coba mari kita perhatikan. Di sini dia mengadres ya, menyapa mereka anak-anakku. Dia dipanggil mereka anak-anak ya. Orang Kristen yang anak muda, orang dewasa semua dipanggil anak-anakku. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikrisnya itu akan muncul, seorang yang akan datang, sekarang telah bangkit. Nah, telah bangkit banyak, nah, katanya. Antikris, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yaitu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa menyangkal anak, ia juga siapa yang mengaku anak, dia juga memiliki bapa. Oke. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Di sini Yohanes mengatakan bakal muncul seorang antikris. Tapi dia akan muncul seperti manusia ya, antikris ya, di mana setan sendiri yang akan datang ya sebagai manusia gitu ya. Ya. Tapi sebelum dia datang, saudara-saudara, muncul di the last day. Nah, sekarang sudah banyak antikris. Nah, sekarang kita mau memahami istilah antikris itu ya, oke. Nah, kata antikris, ya. Antikris itu ya berarti adalah melawan ya, menentang, menyangkal. Ya, di sini sudah jelas Yohanes mengatakan mereka yang menyangkal Yesus ada bukan Kristus, nah itu kemudian menyangkal Bapa maupun antikris gitu loh, menyangkal Bapa atau menyangkal anak, itu artinya tidak percaya ya kepada Bapa dan juga tidak percaya kepada Yesus, sudah pasti. Sekalipun mereka memanggil yang Allah Bapa yang mengirim melalui anaknya, putranya. Itu di Ibrani 1 ayat yang Tuhan Yesus tuh mengatakan kepada orang Yahudi ya, kamu harus percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Nah, ya kan percaya Bapa yang mengutus aku. Kalau kamu mengenal Bapa, pasti kamu mengenal aku. Kan gitu. Kalau kamu tidak mengenal Bapa, bagaimana engkau bisa mengenal aku? Gitu. Kalau orang Yahudi mau terima Yesus sebagai anak Allah, berarti mereka mengenal Bapa. Kenapa? Karena Yesus itu yang diutus kan, yang dikirim oleh Bapa ya datang kepada umatnya ya menjadi manusia. Ya, dia adalah Mesias. Nah, kalau yang menyangkal Yesus bukan Mesias, artinya kan anti-Kris ya. Menentang kita mengatakan, melawan. Nah, kalau orang menganiaya pengikut Yesus, dia kan anti-Kris. Ya kan? Dia menganiaya dan macam-macam lah kan, dia menolak kebenaran Yesus dan sebagainya. Mereka antikris, melawan istilahnya kata antikris. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, nah kata antikris, maka itu Yohanes mengatakan banyak antikris yang sudah muncul di tengah-tengah kita orang Kristen, di tengah-tengah gereja saat ini. Saat ini, saudara-saudara ya. Jadi mereka itu disebut antikris itu apa? Mereka mengambil posisi Kristus. Nah, artinya mereka mengambil posisi Kristus. Ya mereka bisa mengajar ajaran yang bertentangan dengan Kristus. Sekalipun mereka mencatut nama Yesus. Mereka sebenarnya adalah antikris. Kalau saudara lihat di
Matius pasal 7 ya. Ayat 1, 2, 3, 2, 3 mengatakan, Tuhan, 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 bukankah kami, katanya, apa? Bernubuat, bukankah kami mengusir setan di namamu? Dan bla bla bla. Nah, akhirnya apa? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Katanya, kamu pembuat kejahatan, nah, tapi melawan kehendak Bapa, melawan ya kebenaran Tuhan Yesus kan gitu. Nah, Saudara, jadi ini jelas sekali. Nah, kita jangan terkecoh dengan pernyataan orang Kristen ya yang mengatakan, "Oh, itu pendeta saya orang yang diurapi oleh Allah." Nah, si Anu pendeta ini yang bisa buat mujizat, ini orang yang sudah diurapi. Engkau jangan mencela dia. Engkau jangan mengkritik dia. Dia itu orang yang telah diurapi. Saudara, ini perhatikan kata urapi ya, diurap ya. Nah, mereka mengambil ini ayat yang ke-20 ya, untuk pembenaran, membenarkan si A, si B itu katanya mendapat urapan Roh Kudus, istilah mereka tuh ya. Coba kita lihat ayat 20. Tapi kamu plural. Perhatikan kamu, you kan, kamu kan plural kan ya. Yang ayat yang ayat 20 ya. Kamu telah beroleh pengurapan. Pengurapan di bahasa King James itu unction dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Nah, mereka yang sudah mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahui, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, memang tidak ada dusta. Semua apa yang Tuhan katakan benar. Bahwa Yesus adalah putra Allah, juru selamat, yang diutus oleh Allah Bapa. Oke, nah di sini mereka memakai ini kata isi pengurapan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita perhatikan, ini kan kamu itu semua orang keluar. Jadi Yohanes itu mengadres semua orang percaya. Kamu ya beroleh pengurapan. Pengurapan apa? Nah, kalau kata urap, pengurapan kan bahasa Ibrani kan Mesiah. Maka itu disebut Kristus. Jadi Yesus yang diurapi maka disebut Yesus Kristus. Oke. Nah, di PL, saudara-saudara, orang yang boleh diurapi adalah yang pertama imam. Musa mengurapi anak-anaknya Harun menjadi imam di tabernakel di bait suci. Kemudian yang boleh diurapi itu adalah raja. Saul diurapi oleh Samuel. Oke. Kemudian Daud diurapi oleh Samuel. Nah, Nabi diurapi. Jadi ini ada 3 jabatan yang mendapatkan urapan, pengurapan. Oke, nah 3 jabatan ini sebenarnya adalah jabatan yang akan disandang kepada Yesus Kristus, karena yang akan disebut ini adalah imam, raja, dan nabi Yesus itu. Maka di Kristus yang diurap. Tidak ada orang, boleh satu orang pun yang harus mengatakan dia adalah Mesias atau Kristus. Hanya Yesus itu Kristus yang diurapi menjadi juru selamat. Saudara-saudara, sangat jelas ayat-ayat firman Tuhan. Ini sangat jelas. Makanya banyak orang Kristen tidak paham, tidak ngerti, tidak membaca dengan baik. Kenapa? Di dalam ayat ini ya sudah jelas ya tentang pengurapan. Kan kemudian ada lagi satu ayat di ayat yang ke-27, di situ juga pakai urapan ya. Coba, sebab di dalam diri kamu, nah kamu itu artinya plural tentang segala sesuatu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian adalah kamu telah tinggal di dalam dia. Nah, itu kan mereka sudah mendapatkan pengajaran daripada Yohanes, Rasul Yohanes kepada mereka kan.
Makanya mereka waktu percaya, terima Tuhan Yesus, sebenarnya mereka sudah mendapat pengurapan Roh Kudus. Dalam arti seperti yang kemarin saya katakan tentang sebagai Roh Kudus, kita telah murid-murid telah dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus. Itu ada dua hal terjadi, baptisan dan juga dipenuhi Roh Kudus. Nah, setiap orang yang percaya, setiap orang yang terima Injil Yesus Kristus dan selamatkan, dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Nah, Paulus memakai kata istilah yang lain di Efesus pasal 1 ayat 13. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kita dimeteraikan. Maka itu Yohanes istilah memakai ini, istilahnya pengurapan. Pengurapan. Kita semua sudah tahu kebenaran, sudah waktu kita percaya Yesus itu percaya kebenaran di mana yang diajarkan bahwa Yesus itu juru selamat. Kita percaya Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah anak Allah. Yang celakanya sudah sekarang ya banyak pendeta besar ya, mereka berani ya, luar biasa, tidak percaya Yesus itu anak Allah. Benar-benar bagaimana ya kalau kita mau ngomong lagi, apa mereka nggak belajar teologi, apa mereka punya titel dokter, nggak percaya ya Yesus itu anak Allah, Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Allah, sama saja Allah ya. Mereka menyangkal ya. Kalau menyangkal berarti kan antikris. Nah, kalau saudara kita baca lagi nanti di pasal 5, waduh, mereka menyangkal Yesus dan sebagainya, itu bukan adalah orang-orang yang antikris, ya, itu bukan dari rohnya Allah. Justru orang yang punya roh Allah akan mengakui Yesus adalah anak Allah. Oke, ya, ini yang arti pengertian tentang antikris. Oke. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat yang berikutnya, Yohanes di sini ingin menekankan kembali kita yang telah percaya kebenaran, dan kita yang telah terima kebenaran dan sebagainya kan. Nah, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulutnya, ya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam Anak dan dalam Bapa. Nah, di sini ada persekutuan yang indah sekali ya. Jika kita percaya Bapa, Allah Bapa yang telah mengutus Yesus dan percaya kepada Yesus adalah anaknya, maka mereka, kita katakan dengan Roh Kudus, ketiga yang esa itu akan bersekutu dan tinggal dalam diri kita, dan kita akan ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Ya, ada persekutuan. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian saudara kita lihat lagi ayat 12. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, jadi kita ada dalam Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Nah, ini pun adalah satu jaminan keselamatan bagi kita ya, bahwa kita dalam Kristus karena kita sudah mengenal kebenaran, kita terima benar itu, dan Yesus ada di dalam diri kita, kita ada dalam Kristus kan gitu. Maka janjinya itu adalah hidup yang kekal. Nah, kemudian di ayat 6 dia menegaskan kembali, ya, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Nah, jadi ada sebagian orang itu yang menyesat itu antikris. Nah, kalau kita lihat lagi memahami antikris yang muncul itu di tengah-tengah orang Kristen, mereka orang Kristen loh, di tengah-tengah kita. Nah, mereka ingin menyesatkan. Jadi berarti mereka adalah, boleh dikatakan, nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu. Kita katakan, kalau di saudara baca, kita baca di Matius pasal 24 kan muncul nabi-nabi palsu kata Tuhan Yesus dengan jelas. Nah, berarti Yohanes, Rasul Yohanes sudah dapat instruksi dan juga pengetahuan kan dari apa yang Yesus sudah ajarkan kan. Di akhir zaman kan akan muncul Mesias palsu atau Kristus palsu gitu ya. Nah, jadi dia bilang, aku tulis kepada kamu karena ada orang yang berusaha menyesatkan kamu. Oke, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, kita ini berada Roh Kudus itu kan. Oke. Ya, supaya kita adakan tetap di dalam firman-Nya ya. Coba kita lihat di
ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tuh tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, itu kalimat yang terakhir dari ayat yang ke-27. Oke. Nah, kemudian diteruskan lagi ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, dia panggil lagi mereka anak-anakku. Tinggallah di dalam Kristus. Oh ya, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Puji Tuhan. Oke, kenapa kita harus ada tetap di dalam Dia? Nah, ini menjadi polemik dalam pemahaman tentang keselamatan ya. Ini ada dua grup pemahaman itu. Nah, maka itu katanya, kalau Anda tidak ada tetap di dalam Kristus, kalau kamu keluar dalam Kristus, maka keselamatanmu hilang. Nah, itu sebagian baptis yang mengajarkan bahwa salvation bisa hilang. Nah, sekarang begini, kenapa di sini kita harus tetap di dalam Yesus? Ya, kalau orang yang sudah percaya dalam Yesus, ya harus tetap dalam Tuhan. Dan memang kita ada dalam Tuhan Yesus. Sudah pasti kan? Hanya kita sebagai orang percaya, perlu ada pertumbuhan iman, pemahaman kebenaran itu harus berkesinambungan sebenarnya. Makanya dari ayat yang pertama, kira baca dari pasal 2 itu kan, makanya Yohanes mengadres mereka kok ada tingkatan kan. Nah, kalau Dr. Ruman tuh mengatakan ada 7 tingkatan itu ya. Misal dia pakai itu beb itu baik, orang Kristen baik, kemudian lagi apa yang dia katakan itu sudah menjadi baik, ya kemana-mana itu saja. Oke. Kemudian sebagai baik ya, ya betul baik. Kemudian little children, kalau kita terjemah Indonesia balita. Kemudian yang ketiga ya, disebut lagi children. Bahasa Inggris children itu anak-anak, bisa anak remaja semuanya. Young men, orang muda. Fathers, father masih juga ada yang men jadi father ya, pada yang sudah ulah umurnya 40 sekian 50 juga fathers. Kemudian adanya elders, lansia. Kemudian adanya ages yang lanjut usia. Ya, ini kan ada yang sudah imannya sudah makin naik ya, bertambah pengetahuannya kan gitu ya. Ya, kita memang harus di dalam Kristus. Memang ada di dalam Kristus. Kita ada dalam Kristus dan keselamatan kita itu aman di dalam Tuhan. Ya. Jadi istilahnya begini. Kalau saya sudah ada di dalam akuarium ikan, masa ikannya mau loncat? Ada kadang-kadang ikan bisa meloncat dari air gitu ya, kan dia bisa. Tapi kalau kita ada di dalam air gitu kan, masa kita mau hidup di darat, loncat darat nggak mungkin kan? Kalau saya ada dalam Kristus, karena saya sudah awal percaya Yesus, maka saya tidak mungkin akan keluar dari Yesus kan? Memang dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang ada pergumulan. Nah, itu katanya pergumulan iman kita yang masing-masing ya. Aduh, Tuhan kenapa begini? Kenapa susah begini ya? Aduh, rasanya mau keluar, rasanya nggak mau tinggalkan Tuhan ya. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kita, dia akan selalu mengingatkan kita kembali. Ya, memang banyak kisah cerita orang-orang Kristen yang dulu yang jadi Kristen, hanya Kristen biasa-biasa gitu-gitu aja. Tapi akhirnya sudah masa tua, kenapa saya menyia-nyiakan waktuku habis? Kenapa sudah tua ini baru sadar? Banyak orang yang begitu ya. Akhirnya mereka sudah rasa tua dan sebagainya, baru mereka mulai aktif sungguh-sungguh ya, untuk buat sesuatu untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik. Selamat malam, saudaraku. Sampai di sini firman Tuhan yang kita belajar. Ya, mari kita akan masuk ke dalam doa bersama-sama ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama.